Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di Inspirasi Safwan Tawakal. Untuk teman-teman dan saudara dimanapun tempatnya berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kita kali ini akan membahas terkait dengan rezeki ya. Mungkin kita tidak pernah bosan-bosan untuk membahas tentang menarik rezeki ya. Oleh karenanya ini mungkin sangat bermanfaat dan penting untuk teman-teman dan saudara ya. Semoga ini menjadi pelajaran dan ilmu yang luar biasa. Nah, untuk itu kita akan mengangkat tema dalam video ini adalah rahasia menarik rezeki menggunakan sedekah yang terhubung dengan law of attraction. Oleh karenanya kita akan persilahkan waktu dari Pak Handri Ramdhani. Waktunya dipersilahkan. Ya, terima kasih Bang Safwan atas waktunya. Ya, pada podcast ngopi sore ini ya mantap sekali ini. Alhamdulillah. Ya, mantap sekali, suasananya mendukung dan ini juga temanya sangat menarik sekali untuk kita kulik ya. Ya, karena ini yang lagi dibutuhkan oleh orang-orang ya. Kalau kita melihat problem-problem saat ini, problem keuangan saat ini ya, ini menarik sekali. Dengan judul rahasia menarik rezeki dengan menggunakan sedekah, dengan menggunakan kekuatan sedekah ya, betul. Yang kita kaitkan dengan the law of attraction. Ya. Kalau berbicara masalah sedekah ya di dalam agama Islam ya, kita bisa menemukan di ayat itu di surat Al-Hadid ayat 18 ya. Di sana sudah menjelaskan ya, dijelaskan ketika kita bersedekah maka akan ditambahkan rezeki kita ya, atau rezeki kita berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita juga memberi pinjaman kepada orang lain ya, maka kita akan dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah banyak sekali orang-orang yang kurang paham tentang ketika orang minta bantuan kepada kita ya, terus kita misalnya orang minjam uang kepada kita, terus kita memberikan pinjaman, ini juga termasuk sedekah akan dibalas oleh Allah Taala. Nah, masalah ikhlas apa ndaknya itu kan ada 3 tingkatan kalau kita berbicara masalah ikhlas gitu ya. Nah, kalau kita berbicara masalah ikhlasnya, jadi kalau seperti itu bagaimana Tuhan nanti akan membalas kebaikan kita yang bersedekah atau memberikan pinjaman kepada seorang itu? Apakah Tuhan akan membalas melalui orang yang kita berikan sedekah atau dari jalan yang lain-lain itu Pak Ande? Ya, saya disclaimer dulu ya. Saya bukan orang yang fakih dalam hal ilmu agama atau dalam hal apa-apa. Saya masih fakir dan masih butuh pengajaran gitu. Tapi saya akan berbagi sedikit gitu ya yang saya tahu ini ya. Ya, ketika kita membantu seorang atau kita bersedekah itu siapa yang akan membalasnya gitu. Ya, kita tidak dibalas oleh orang yang kita beri betul. Dari tangan Allah membalasnya dari tangan orang lain ya. Ini pengalaman saya ini ini pengalaman pribadi saya ini ya. Ini saya memberikan orang, misalnya saya berikan orang 10.000 misalnya, tiba-tiba saya mendapatkan 100 gitu. Luar biasa itu. Ya, saya enggak tahu dari mana datangnya tiba-tiba ini, tapi kita tidak berpikir gitu. Ketika kita memberi, kita tidak pernah mendapatkan harapan harapan tidak dibalas atau tidaknya ya. Saya tidak pernah berpikiran ada balasan apa enggak. Saya memberikan, saya berikan itu. Ketika saya ketemu orang, misalnya saya lihat orang itu misalnya orang minta sedekah gitu misalnya, atau saya ketemu dengan anak yatim atau anak telantar, saya kasih 10.000 misalnya. Saya tidak pernah memikirkan balasannya. Saya sering coba ini pengalaman pribadi saya ini yang saya angkat ini ya. Tiba-tiba nanti tidak sampai 1 hari atau 2 hari, nanti jarak 2-3 jam saja gitu, tiba-tiba ada rezeki yang datang tidak terkirakan, tidak kita duga dari mana datangnya itu tiba-tiba. Itu adalah bentuk balasan dari Allah SWT ketika apalagi kita ikhlas membantu orang lain. Lalu yang kedua Bang Andri ini saya tanyakan, tadi kan tentang
sedekah yang mau dikaitkan dengan law of attraction. Nah, lalu hubungannya antara sedekah dengan law of attraction itu sehingga kita bisa menarik rezeki, yaitu bagaimana Bang Andre? Nah, begini, dari korelasi sedekah dengan the law of attraction ini kan, kalau kita berbicara masalah the law of attraction itu kan hukum tarik menarik, betul. Like attract like, menarik kemiripan dengan kemiripan, gitu ya. Nah, korelasinya di sini kita bersedekah kan kita membantu orang lain. Orang lain. Ya. Ketika kita membantu orang lain itu, maka alam semesta kan membantu kita. Akan membantu juga, ya. Karena semua ini ada energi. Ketika energi positif kita besarkan gitu, maka vibrasinya itu atau getarannya akan tinggi, maka akan menarik sefrekuensi. Gitu. Kita sering mendengar yang sefrekuensi. Betul. Saya juga mendengar. Kita sering mendengar yang sefrekuensi gitu. Ketika kita membantu orang lain, maka alam semesta akan merespon itu. Misalnya kita bersahabat dengan yang jual parfum. Ini benar ini cerita dari dulu ya. Minyak wangi kita sering dengar dulu kan. Ketika kita berteman dengan orang yang jual parfum, maka akan keciprat baunya. Gitu. Nah, ini hukum tarik menarik sebenarnya, tapi tidak menyadari hal itu. Saya juga pernah itu yang namanya ada teman saya, kebetulan dia juga usahanya parfum. Padahal saya tidak ada niat sebenarnya untuk ingin berparfum karena udah ada parfum kita. Tapi bau parfumnya itu selalu tercium begitu, sehingga kita memiliki keinginan untuk beli. Luar biasa ya. Berarti itu masuk kategori law of attraction juga ya. Law of attraction itu dalam hidup ini kan sebenarnya kita tidak menyadari. Ini hukum the law of attraction ini 3000 sebelum Masehi sudah ada. Betul. Tapi sampai sekarang masih ya. Cuman kita mungkin nggak sadar atau tidak jarang untuk mempraktikkannya atau gimana itu ya. Memang. Atau mungkin kita sudah mempraktikkannya tetapi kita tidak menyadarinya begitu ya. Memang banyak sekali masyarakat kita yang tidak menyadari bahwa itu hukum the law of attraction ya. Ini adalah hukum the law of attraction. Ketika kita bersedekah itu kan membantu orang lain gitu. Maka kita akan mendapatkan balasan ya. Itu kaitan dari the law of attraction, karena like attract like, menarik kemiripan itu. Kemiripan menarik kemiripan gitu. Ya, itu dia makanya Bang Andri. Nah, terkait dengan itu kenapa saya mengangkat tema seperti ini tuh Bang Andri, karena kita di kehidupan sebagai manusia itu ya tentu banyak teman-teman atau baik orang dari golongan muda maupun sudah tua atau dari orang yang miskin sederhana begitu banyak mengeluh tentang hidup ini. Kenapa hidupnya selalu seperti ini terus? Kenapa tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan segala macamnya Bang Andri? Rata-rata itu saja yang dikeluhkan oleh para manusia, termasuk mungkin kita juga mungkin seperti itu ya. Tapi alhamdulillah karena sudah menerapkan yang namanya law of attraction dan bersyukur kemudian menggunakan sedekah ini, alhamdulillah hidup saya sekarang itu sudah merasa bahagia, tenang dan merasa sudah cukup Bang Andri. Alhamdulillah. Nah, cuman saya ini melihat keadaan masyarakat kita ini terutama Bang Andri susahnya minta ampun untuk mencari keuangan, udah sana sini bontang-banting. Tetapi terkadang juga walaupun dia sudah bontang-banting cari uang ke luar negeri, keluar daerah, tapi tetap saja itu miskin. Nah, itu yang mau saya memberikan solusi kepada orang-orang seperti ini. Coba mungkin dia tonton video-video kita yang seperti ini. Mendapatkan inspirasi, pelajaran yang baru menurut saya Bang Andri ya. Ada lagi yang mungkin disampaikan tadi itu Bang Andri? Ya, ini kita tadi kan katanya banyak sekali yang mengeluh, masih muda kok mengeluh. Gitu kan? Nah, ini kalau berbicara masalah the law of attraction, itu kan dia mengeluh karena ilmu the law of attraction ini dia menarik apapun yang kita pikirkan, bukan menarik apa yang kita lihat, tapi dia menarik apa yang kita pikirkan. Misalnya kita mengeluh gitu, maka itu saja yang akan hadir dalam hidup. Betul. Saya setuju dengan apa yang misalnya kita keluh, kenapa saya susah sekali gitu, ribet, susah, rumit itu, itu saja yang dipikirkan, maka itu akan direspon oleh alam bawah sadar kita. Alam bawah sadarnya diangkat ke alam sadarnya, pikiran sadarnya. Betul. Nah, itu yang
setiap hari itu yang akan dia itu saja yang diucapkan ya tentang keluh kesahnya, sehingga sulit untuk mencapai apa yang diinginkan. Makanya kenapa di dalam the law of attraction ini kita disuruh untuk selalu berterima kasih, selalu berterima kasih dan memikirkan hal-hal yang baik, supaya atau agar hal-hal yang baik itu tetap hadir di dalam kehidupan kita gitu. Oke, kalau itu Bang Andre, ini luar biasa ya. Semoga ini videonya bermanfaat dari Bang Andre. Untuk teman-teman, terima kasih dari Bang Andre. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.